Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Tahukah kamu bahwa Yajuj Majuj bukanlah makhluk mitos dan ternyata ia memiliki bentuk yang menyerupai manusia? Dalam Islam disebutkan juga bahwa salah satu tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat adalah dengan datangnya Yajuj Majuj. Terdapat banyak keterangan yang kemudian bertebaran tentang hal ini. Salah satunya adalah terkait sosoknya. Yajuj Majuj adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam alaihi salam yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Pada umumnya, mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Yajuj Majuj ialah keturunan Yafits putra Nur. Mereka kemudian tidak tinggal di alam ghaib seperti pada malaikat dan jin. Sosok Yajuj Majuj tak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Yajuj Majuj sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Yajuj Majuj adalah sesuatu yang pasti karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Etimologi Yajuj dan Majuj sendiri berasal dari bahasa Arab. Yajuj yang berakar kata ujaj, yang bermakna mengering setelahnya mengeras, dan satu lagi dari kata al-aj, yang artinya ketika musuh datang dengan cepat sekali. Sementara itu, Majuj berasal dari kata ma'aja, yang bermakna goncang. Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, membunuh, sombong, biadab, merampok, gigih, senang berperang merusak, memperkosa korbannya, serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain dari diri mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad. Ketika mereka berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Yajuj dan Majuj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Mereka juga kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia, bagian timur Turkistan. Selain itu, mereka juga menetap berada di wilayah tersebut, serta tidak akan mampu keluar darinya, karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Mengenai dinding Zulkarnain, sesungguhnya telah terbuka pada zaman Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Hari ini, dinding Yajuj dan Majuj telah dibuka seperti ini." Lalu ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dengan terbukanya dinding tersebut, akan selalu bertambah hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Namun, yang membedakannya ada pada sifatnya yang jahat, serakah, suka menghasut, kejam, serta licik yang dimiliki kaum Yajuj serta Majuj. Bahkan disebut-sebut juga dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka kemudian termasuk ke dalam barisan-barisan pasukan penghuni neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman kepada Nabi Adam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam kemudian bertanya, "Apakah itu pasukan penghuni neraka?" Allah berfirman, "Mereka yang berasal dari setiap 1000 orang, 999 orang." Kemudian kepada para sahabat ia bertanya, "Siapa yang satu ini, wahai Rasulullah?" Aku kemudian menjawab, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu serta dari Yajuj dan Majuj 1000. Hadis riwayat Bukhari. Kemunculan mereka kemudian turut berperan dalam menciptakan kekacauan serta kerusakan dengan takdir yang telah mereka tetapkan. Hal ini kemudian telah menjadi ciri khas mereka yang bahkan tak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan
merusak sumber daya alam, serta tak pandai dalam bersosialisasi, juga tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Saat melewati danau, airnya kemudian akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia juga kemudian turut membunuhnya. Ia tak akan merasa puas di dalam hal apapun. Ahli tafsir Imam Ahmad kemudian memberikan berbagai gambaran mengenai kemunculan Ya'juj dan Ma'juj sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Mereka juga akan turun dari gunung, layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Dari Muhammad bin Bashar, dari Ibnu Harmalah, dari ibunya ia kemudian mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhotbah mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kaum Ya'juj dan Ma'juj. Beliau bersabda, kalian mengatakan tak memiliki musuh, kalian tetap akan melawan musuh, sehingga keluar Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, bersosok, atau juga berkulit kuning, akan turun dari setiap perbukitan, seakan wajah mereka kemudian rata bagai permukaan palu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa mereka kemudian adalah dari keturunan Adam, dari keturunan Nuh, serta dari anak keturunan Yafits, yaitu nenek moyang bangsa Turki, yang diisolir oleh tembok ataupun benteng tinggi yang telah dibangun oleh Zulkarnain. Magog bin Yafid bin Nuh bin Lamik, Lamaka. Ya'juj dan Ma'juj juga merupakan dua bangsa yang sangatlah besar jumlahnya antara manusia umumnya dengan Ya'juj serta Ma'juj. Mereka juga disebutkan sebagai mayoritas para penghuni neraka, serta kedua suku ini yang disebutkan berada dekat di masa Nabi Musa berdakwah. Abdullah bin Amr juga berkata bahwa salah seorang darinya kemudian tidak akan mati kecuali ia telah memiliki keturunan sejumlah 1000 ataupun lebih. Meskipun mereka berasal dari jenis manusia, tetapi mereka juga memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utamanya diantaranya adalah perusa, serta jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka semua turun dari gunung, seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih. Bermata kecil, sipit, ia juga berhidung kecil, lebar mukanya, merah warna kulitnya, juga seakan-akan wajahnya seperti perisai, serta sifat-sifat lain. Sebuah lukisan Iran kuno yang berasal dari abad ke-16 menggambarkan pembangunan sebuah tembok. Lukisan oleh Qasim dari abad ke-16 ini kemudian diilustrasikan dari Al-Quran. Manusia membangun tembok dalam menghalangi serangan Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung. Dia juga menemukan suatu kaum yang tak dikenali bahasanya. Kaum itu juga mengatakan kepadanya bahwa terdapat bahaya mengancam mereka, yaitu dari Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meminta untuk membangun tembok yang kemudian dapat melindungi mereka dari kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Zulkarnain yang memenuhi permintaan mereka, menurut Al-Quran Ya'juj dan Ma'juj diisolasi di antara dua gunung oleh para pasukan Zulkarnain beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Zulkarnain untuk membangun dinding pembatas supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Menurut Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di, Ya'juj Ma'juj terletak di belakang pegunungan Kaukasus. Memang ada sebagian yang berpendapat bahwa pegunungan inilah yang kemudian merupakan benteng dimaksud. Deretan pegunungan ini dibuat memanjang tanpa celah dari Laut Hitam hingga Laut Kaspia sepanjang lebih dari 1.200 km, kecuali terdapat bagian kecil dan sempit yang disebut juga sebagai celah Darial, terletak di negara Georgia sepanjang kurang lebih 100 meter. Pada bagian celah inilah diduga penghalang dari Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun. Sebagian orang juga menyatakan bahwa keberadaan tembok ini telah tenggelam dan hingga saat ini berada di Azerbaijan dan Armenia, tepatnya berada di pegunungan yang sangat tinggi serta keras. Ia juga berdiri tegak, seolah-olah diapit oleh dua buah tembok yang sangat tinggi. Tempat ini kemudian tercantum pada peta-peta Islam ataupun Rusia, terletak di Republik Georgia. Kisah ekspedisi Raja Zulkarnain hingga membangun tembok Ya'juj dan Ma'juj. Raja Zulkarnain diriwayatkan sebagai sosok yang membangun tembok kokoh untuk mengurung Ya'juj dan Ma'juj, makhluk celaka yang kemunculannya
menjadi tanda kiamat sudah dekat. Namanya diabadikan dalam Al-Quran. Demikian pula dengan riwayat pengembaraannya menuju wilayah barat dan timur, hingga menapaki perjalanan berliku di sebuah barisan pegunungan. Berdasarkan riwayat, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, dikisahkan secara jelas bahwa Zulkarnainlah yang membangun tembok raksasa untuk mengurung makhluk aneh yang ganas itu. Bagaimana kisah pengembaraannya, hingga beliau bertemu suatu kaum yang meminta dirinya untuk membuat dinding yang memisahkan mereka dengan makhluk akhir zaman itu. Zulkarnain melakukan sebuah ekspedisi seperti diterangkan Al-Quran. Ia mempunyai 3 ekspedisi penting, yakni ke bumi belahan barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisi. Terkait ekspedisi ini, sebagian ahli tafsir percaya Zulkarnain pergi dari arah timur menuju utara, hingga akhirnya ia sampai di sebuah gunung yang berapitan, yang menjadi penghalang antara Yajuj dan Majuj dengan manusia. Di hadapan kedua gunung itu, dia menemukan suatu kaum yang hampir tidak mengerti dan memahami percakapan. Namun, Allah memberi hidayah kepada Zulkarnain, sehingga bahasa kaum yang asing itu dapat dimengerti olehnya. Kemudian, kaum itu pun mengeluh dan mengadu kepada Zulkarnain tentang kejahatan Yajuj dan Majuj. Kaum itu berkata, sesungguhnya Yajuj dan Majuj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran, upah kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka? Surah Al-Kahfi. Zulkarnain pun mengabulkan permintaan mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun. Ia bangun sebuah benteng yang terbuat dari besi dan tembaga agar bangsa Yajuj dan Majuj tidak dapat menerobos ke dalam permukiman kaum tersebut. Seperti dia berkata, maka mereka, Yajuj dan Majuj, tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Surah Al-Kahfi. Kisah tersebut menjadi refleksi betapa Zulkarnain adalah seorang mukmin yang bertauhid, menyayang, dan tidak menyimpang dari jalan keadilan. Sifat-sifat tersebut membuatnya mendapat perhatian khusus dari Allah, sebab sosoknya adalah sahabat bagi para budiman dan pembuat kebajikan, namun musuh bagi para perusak dan budak kejahatan. Kebesaran Zulkarnain tersebut juga telah dikenal sebagian kalangan sebelum Al-Quran diturunkan ke bumi. Oleh karena itu, kaum Quraisy atau Yahudi pernah menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Dia berhasil mengurung Yajuj dan Majuj dalam tembok raksasa nan kuat yang dibangun dengan teknologi yang sangat mutakhir pada zamannya. Nama Zulkarnain berdasarkan salah satu riwayat yang merupakan julukan baginya. Zulkarnain artinya ialah memiliki 2 tanduk. Adapun yang dimaksud dengan 2 tanduk ialah kekuasaannya yang meliputi bumi bagian barat dan timur. Jadi Zulkarnain ialah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang meliputi bumi bagian barat dan timur. Namun yang tak kalah menariknya, tatkala membahas Zulkarnain ialah perihal nama aslinya. Lantas siapa sosok Zulkarnain yang juga populer dengan ejaan Zulkarnain? Para ulama berbeda pendapat tentang nama asli Zulkarnain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa namanya adalah Abdullah bin Ad-Dhahhak bin Ma'd. Ada juga yang mengatakan Mushab bin Abdullah bin Kinan bin Al-Uzd. Kemudian dari Qahtan ada juga yang mengatakan tidak demikian. Dinamakan Zulkarnain karena dia telah mencapai daerah timur dan barat, yaitu daerah muncul dan terbenamnya tanduk setan. Ada juga yang mengatakan tidak demikian. Dia adalah seorang hamba yang beriman lagi syaleh. Dia bukanlah Zulkarnain al-Iskandari al-Maqduni al-Misri yang kafir. Dia datang lebih akhir setelah Zulkarnain. Yang diungkapkan dalam Al-Quran, jarak waktu di antara keduanya lebih dari 2000 tahun. Ayat Al-Quran menunjukkan bahwa Zulkarnain dikuasakan oleh Allah. Dan Zulkarnain membuat bangunan yang besar dan kuat. Bangunan tersebut untuk menghalangi Yajuj dan Majuj yang membuat kerusakan di muka bumi. Di tengah-tengah manusia, jika tiba waktunya dan dekatnya kiamat, robohlah tembok tersebut. Lantas keluarlah dengan cepat Yajuj dan Majuj. Dengan jumlah yang sangat besar, tidak manusia di hadapan mereka yang bisa menghalangi. Mereka bercampur aduk dan akhirnya berbuat kerusakan.
Suatu ketika orang-orang musyrik Makkah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW mengenai sosok Zulkarnain. Zulkarnain berarti pemilik dua tanduk. Beberapa pendapat menyebutkan gelar ini disematkan kepadanya karena dia memiliki rambut yang panjang dan digulung seperti dua tanduk. Dia juga pernah terlihat memakai perisai di kepala yang terbuat dari tembaga sehingga menyerupai tanduk. Beberapa pendapat juga menyebutkan dia mencetak uang logam dengan gambar berbentuk dua tanduk yang melambangkan dirinya seperti Dewa Amun. Ada juga yang berpendapat dia adalah salah seorang penguasa Himyar, Yaman. Hal ini dengan alasan bahwa penguasa-penguasa Yaman menggunakan kata Zu pada awal namanya, seperti Zunuwas dan Zuyazin. Riwayat lain juga menyatakan dia adalah Quraisy, pendiri Imperium Persia. Sementara menurut Thahir Ibnu Ashur, bahwa dia adalah seorang penguasa dari Cina dengan alasan yang kuat pula, seperti yang dikutip Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi dan Mahmud Hamid Utsman, bahwasanya Ibnu Ishaq menyatakan, diceritakan kepadaku oleh Tsaur bin Yazid dari Khalid bin Ma'dan Al-Kalai. Khalid adalah orang yang pernah berjumpa dengan banyak sekali manusia, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang Zulkarnain, maka beliau pun menjawab bahwa dia adalah seorang raja yang menyambangi bumi dari bawahnya dengan berbagai jalan. Gunung Thur dan kisah binasanya Ya'juj dan Ma'juj. Dajjal tersohor karena fitnahnya yang begitu besar, yang belum pernah dirasakan oleh manusia sebelumnya. Banyak umat manusia yang tertipu oleh Dajjal dan bersedia menjadi pengikutnya. Sementara Ya'juj dan Ma'juj terkenal karena sifat rakus dan serakahnya, serta memiliki karakter perusak dan beringas, yang menyebabkan bencana kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Di akhir zaman menjelang kiamat, kaum peruza yang dinamakan Ya'juj dan Ma'juj ini akan muncul. Semua wilayah akan berhasil dimasukinya, kecuali 3 kota suci ini. Rupanya Rasulullah SAW pernah berjumpa dengan Ya'juj dan Ma'juj, di mana jumlah mereka yang ratusan, bahkan ribuan kali lipat dibandingkan dengan jumlah manusia. Terdapat suatu kisah menarik yang termaktub dalam kitab Syarah Sulam At-Taufiq, karya Imam Nawawi Al-Bantani. Rasulullah pernah berjumpa dan berpapasan dengan kaum perusak ini. Mereka disebut dengan nama Ya'juj dan Ma'juj karena jumlah dan kekuatan mereka yang begitu hebat. Mereka memakan rumput, pohon, kayu bakar, dan manusia, kanibal. Meski demikian, Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat memasuki 3 kota suci, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Dalam peristiwa ajaib yakni Isra dan Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim, Musa dan Isa alaihi salam. Dalam pertemuan ini, Rasulullah membicarakan tentang kiamat dan kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Perihal kisah perjumpaan Rasulullah SAW dengan ketiga utusan Allah tersebut dapat dilacak dalam hadis di bawah ini dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, ketika malam diisrakannya Rasulullah, beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa alaihimussalam. Lalu mereka membicarakan tentang kiamat, hingga beliau bersabda, maka mereka mengembalikan pembicaraan kepada Isa. Lalu beliau, Isa, menyebutkan terbunuhnya Dajjal. Kemudian berkata, selanjutnya manusia kembali ke negeri-negeri mereka, lalu dihadang oleh Ya'juj dan Ma'juj yang berdatangan dengan cepat. Dari setiap tempat yang tinggi, mereka tidak akan melewati air kecuali meminumnya, tidak juga melewati sesuatu kecuali menghancurkannya. Kemudian mereka, para sahabat Isa, meminta pertolongan kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan mereka. Setelah Nabi Isa berhasil menyelamatkan umat Islam dari Dajjal, maka berikutnya ada musuh yang lebih dahsyat dari Dajjal, yaitu Ya'juj Ma'juj yang keluar bagaikan air bah. Sebagaimana firman Allah, hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit. Surah Al-Anbiya. Ya'juj dan Ma'juj secara bahasa berasal dari Al-Auja yang berarti kebercampuran, atau dari kata Al-Auj yang berarti kecepatan berlari. Dinamakan demikian karena mereka suku yang bercampur baur dan berkecepatan dalam memusnahkan manusia lainnya.
Dalam sebuah hadis dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Allah memberitahukan kepada Nabi Isa akan keluarnya Yajuj dan Majuj yang tidak ada seorang pun mampu memerangi mereka. Allah memerintahkan Nabi Isa dan umat muslim ketika itu untuk hijrah ke Gunung Tur ketika Yajuj dan Majuj berhasil keluar dari tembok yang dibangun Zulkarnain pada akhir zaman. Setelah Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah, maka Allah membinasakan Yajuj dan Majuj dalam satu malam. Semoga kisah ini menjadikan inspirasi buat kita semua agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like, subscribe, dan komen buat yang suka kisah ini. Semoga kita mendapat rahmat dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.